nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tegal yang saya hormati, pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan yang saya hormati, segenap pengurus pengelola pesantren lansia baik Kabupaten Tegal, pesantren lansia Husnul Khotimah maupun dari pesantren lansia Miftahul Jannah. Nanti kalau ada satu pesantren lansia namanya Khalidina Fiha Abada, jadi nyambung ya. Husnul Khotimah, masuk surga insyaallah, kemudian kekal selama-lamanya. Alhamdulillah, pagi atau siang ini kita bisa bermuajahah. Nuansanya tahun baru. Walaupun tentang tahun baru ini bukan tentang peringatan atau perayaan, tapi saya cenderung lebih memaknai sebagai bukan peringatan, bukan perayaan, tapi yang penting adalah pemaknaan. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Saya baru semalam 5 hari ini saya di luar kota, sejak hari Senin sampai Jumat kemarin. Pilih mertua di Kendal, kemudian jemput anak di Surabaya, kemudian ke Jogja ke family ya, sambil dia ngajak anak liburan sebentar, kemudian tadi malam sampai di Tegal. Mungkin kalau tidak ada janjian hari ini, saya tidak pulang ke Tegal, saya mampir ke Kendal dulu. Karena saya diberitahu mertua sakit. Tapi karena ada tugas hari ini, saya mau ketemu para ABG yang cantik-cantik, yang lincah-lincah ya. Jadi saya termotivasi. Paling tidak ABG-nya saya bayangin lah gitulah. Walaupun kadang-kadang antara bayangan dan fakta kan berbeda ya Bu ya. Salawat dan salam semoga terus tersampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus berupaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan akhlak kita, sikap kita, perilaku kita dengan beliau, karena beritibak melaksanakan sunnah beliau ini, menghidupkannya dalam kehidupan kita dan masyarakat kita adalah bukti nyata bahwa kita mencintai beliau. Dan orang yang mencintai beliau, kata Rasul, kana ma'i fil jannah, insya Allah akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Orang itu biasanya maksimal duduk itu 4 jam. Apalagi kursinya kayu. Iya, kayu Bu. Makanya saya tidak akan lama-lama ya. Apalagi sudah siang ya. Karena tadi sambutannya banyak banget ya. Iya. Sampai habis tuh tahunnya ya. Tapi insya Allah yang akan dapat husnul khotimah yang sampai akhir. Tenang saja. Makanya kata para kiai itu berkah itu adanya di belakang, karena tidak banyak orang yang bisa bertahan sampai akhir. Maka hari ini tema saya adalah hati-hati disorientasi.
Disorientasi tahu Ibu? Angel ya. Hati-hati salah tujuan. Hati-hati kepleset arah. Karena kita ini tidak lama lagi. Ini lagi viral, ada mertua yang selingkuh sama menantunya. Ya, baca kali Ibu. Itu kira-kira lansia atau ABG ya mertuanya itu? Mertua perempuan selingkuh sama menantu laki. Ya kurang lebih usianya supaya ibu-ibu. Ya. Ini kan jelas disorientasi kan itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka jangan sampai sekali lagi kita salah arah. Di usia yang sudah relatif senja, maka kita setiap kali sholat kan membaca Al-Fatihah. Itu kita meneguhkan janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun datang panjenengan ya Allah, kaulo menyembah mengabdi, ugi namun dumateng panjenengan kaulo nyuwun tulung. Setelah kita meneguhkan ikrar itu, kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang Engkau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau benci. Waladhdallin, bukan jalannya orang yang tersesat. Baik al-maghdubi 'alaihim maupun ad-dhallin adalah orang-orang yang terpeleset, yang tidak ada di jalan Allah, tidak ada di jalan lurus, tidak ada di jalan yang diridhai Allah, yang sesuai dengan ajaran Allah. Al-maghdubi 'alaihim itu orang yang melanggar aturan Allah, orang yang menentang aturan Allah karena kurang iman. Ya. Jadi mereka tahu tapi nekat. Kalau ad-dhallin, orang yang melenceng, menentang, tidak mau mengikuti jalan Allah karena kurang ilmu, liqillatil ilmi. Maka kita bisa melenceng dari ajaran Allah. Satu, liqillatil iman, karena sedikitnya iman, tipisnya iman. Atau liqillatil ilmi, karena sedikitnya ilmu. Makanya ketemu di lansia pesantren ini dalam rangka menebalkan iman, dalam rangka menambah ilmu. Mudah-mudahan akhir hayat kita diambil kapundhut kanthi keadaan husnul khotimah. Kanthi bekta miftahul jannah. Insyaallah ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan ya, kenapa kita nggak boleh salah arah, tetap di jalan Allah. Jadi pertama saya ingin sampaikan ada beberapa amal yang punya nilai tinggi di hadapan Allah. Bukan jenis amalnya, tapi lebih kepada kategorisasinya atau kriterianya. Ini mudah-mudahan nanti ibu-ibu punya bekal ini untuk menghadap kepada Allah. Yang pertama, amal punya nilai tinggi karena keikhlasan niatnya. Maka rubba amalin shagirin kabirun indallah wa rubba amalin kabirin shagirun indallah. Banyak amal besar, amal yang kelihatannya banyak tapi kecil di hadapan Allah. Ada juga amal yang kelihatannya kecil tapi besar nilainya di hadapan Allah karena ikhlas. Prorawuh, ikhlas itu bukan hanya ada di ucapan ya Bu ya. Ikhlas itu gampang dikatakan, susah dilaksanakan.
Mungkin Tegal Pekalongan kalau lihat orang ikhlas mungkin banyakkan di Pemalang. Orang ikhlas lihat. Pekalongan santri ya. Kalau Tegal industri ya. Hadirin yang dirahmati Allah, baik kita mulai. Terkait dengan ikhlas ini, saya ingin katakan, jadi begini ya. Ikhlas itu bukan hanya pada sholat saja, bukan hanya pada ngaji baca Quran saja, tapi ia harus ada di setiap perilaku kita. Para lalu, kita kan hidup nggak lama lagi, ini betul. Ibu yuswane antawis pinten? Ya, itu likur. Kebalik 72. 40 ke atas ya. 17. 71. Akmalu ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku antara 67. Wa aqalla ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang melewati 70. Ada tapi enggak banyak. Kalau ibu-ibu sudah antara 60 dan 70, maka sudah di usia yang disabdakan oleh Rasul. Makanya 60 dalam bahasa Jawa itu bukan 60, tapi semidah. Orang 20, orang kaya 30, tapi semidah. Semidah menika sejatine wis wancine tindak. Wis. Tindak guci maksudnya ya. Sejatinya wis wayahe tindak. Swidak siji sampai swidak songo ya. Makanya ini juga disarikan hitungan Jawa, itu dicarikan dari sabda Rasul. Walaupun tidak mesti yang sepuh duluan ya, saya mungkin belum tua banget lah ya, tapi bisa jadi tidak harus yang sepuh duluan, yang muda-muda juga bisa duluan. Tapi kalau sudah 60-70 memang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Oleh karenanya hati-hati. Rumusnya kalau menurut Al-Quran, fa'amma man taqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fahummuhu hawiyah. Orang yang timbangan amal baiknya berat nanti, yang akan hidupnya bahagia masuk surga. Kalau timbangan amal baiknya ringan, fahummuhu hawiyah, kembalinya ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang membara, api sing mulat-mulat begitu. Mari sekarang kita berhitung ibu bapak, ibu ya. Bapaknya tinggal berdua ya Mas. Hadirin rahimakumullah. Saya suka menghitungkan, kalau yang Rasulullah mungkin sudah pernah dengar ini, ibu. Kalau usia ibu 60 tahun ya, ibu bekerja jam 8 sampai jam 4 atau jam 5, itu kurang lebih ibu bekerja 8 jam sehari. Kalau bekerja 8 jam sehari, maka dalam 60 tahun ibu bekerja 20 tahun. Paham ya maksud saya? Kalau ibu tidur jam 9 malam sampai jam 5, itu sudah kebablasan ya. Ini kita bicara orang di luar sana ya. Kalau ada orang tidur jam 9 sampai jam 5, atau mungkin jam 9 jam 3 bangun, tapi siang tidur lagi atau habis subuh tidur lagi, bisa jadi tidur kita 8 jam sehari. Kalau 8 jam sehari, maka ibu dalam 60 tahun tidurnya 20 tahun. Sudah 40 untuk kerja, untuk tidur. Untuk makan 3 kali sehari berapa lama? Makan 3 kali 1 jam cukup? Ya, untuk makan 1 jam sehari berarti 2,5 tahun untuk makan. Untuk mandi dandan berapa menit? Cukup?
Untuk serumpi saya hitungin enggak? Enggak ya Bu. Ya. Sekarang untuk sholat, sekali sholat berapa? 5 menit. Baik, saya kalikan 2, 10 menit. Ya. Kalau 10 menit setiap sholat kali 5 berapa? 50. Saya genapkan 1 jam 60 menit. Kalau sholat kita 1 jam sehari, maka dalam 60 tahun sholat kita cuma 2,5 tahun. Kalau kerjanya 20 tahun, tidurnya 20 tahun, nonton TV, nonton HP-nya misalnya 5 tahun, makanya 2,5 tahun. Sholatnya 2,5 tahun. Kira-kira yang berat yang mana? Maka solusinya gimana? Solusinya 2. Yang pertama ditambah sholatnya, ibadahnya ditambah. Jangan yang wajib saja, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha, qiyamul lail dan lain-lain. Tambah zikir, tambah doa, tambah baca Quran, sehingga yang tadinya untuk ibadah 1 jam itu bisa 2, bisa 3 jam saja. Insya Allah. Tapi kita tidak mungkin sholat terus sepanjang waktu, Ustaz. Baik, cara yang kedua. Ini cara yang kedua, kaitannya dengan ikhlas. Jadikan setiap kegiatan ibu sebagai ibadah kepada Allah. Maka berangkat jam 8 atau jam 7 pagi ke kantor, pulang jam 4 atau jam 5 sore dari kantor, diniati lillahi ta'ala. Bagi laki-laki mencari nafkah untuk istri dan anak-anak, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Niatkan kerja karena Allah. Ini namanya ikhlas. Kalau niatnya karena Allah, berarti caranya pakai cara yang diajarkan oleh Allah. Mohon maaf, di kantor yang tidak korupsi, di pasar yang tidak ngapusi, dan lain-lain. Maka yang 8 jam mudah-mudahan punya value, punya nilai, memperberat mizan kita nanti di hadapan Allah. Mau tidur juga diniatkan bismillah, bismillahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, saya mau tidur kasih. Mudah-mudahan saya jam 3 sudah bangun. Saya mau sholat tahajud, tidur dengan baik. Mudah-mudahan tidurnya menjadi ibadah. Nyapu ya, di rumah, ibu rumah tangga, bismillah saya pengen niat karena Allah, mengabdi pada Allah, mengabdi pada suami, memberi contoh pada anak-anak, saya bersihkan. Jadi nyapu sambil senyum, asik kan? Ya, kalau nyapu sambil senyum apa sambil meremut? Apa sambil ngomel? Tergantung tanggal ya Bu. Manyung. Disinilah pentingnya ikhlas ya. Jadi ibu harus di sini dengan niatnya lillahi ta'ala. Orang kalau niatnya ikhlas ya, insya Allah hatinya senang. Yang dia lakukan insya Allah maksimal. Ini yang pertama menentukan apa keunggulan nilai amal kita nanti di hadapan Allah. Jangan sampai disorientasi ibu kesini bismillah niatnya silaturahim, niatnya ngaji, tadi banding, nyari keunggulan dari husnul khotimah dibawa ke Miftahul Jannah. Yang husnul khotimah apa keunggulan dari Miftahul Jannah dibawa ke husnul khotimah. Nah, kalau tadi yel-yelnya sudah sama, kira-kira nanti apa yang dari Miftahul Jannah diduplikasi di husnul khotimah. Selama bagus tidak apa-apa. Dan ini hebat loh, niru tapi pamer itu hebat loh ya. Niru tapi berani mengakui di hadapannya yang ditiru itu luar biasa, jujur banget ini ya. Aisyah luar biasa. Kalau nggak Aisyah nggak. Nah ibu bapak, ibu-ibu ya mohon maaf. Maka di usia ibu-ibu, di usia manapun lah ya, kita jangan pernah disorientasi lillahi ta'ala. Maka sekali lagi, apapun yang kita lakukan harus punya nilai untuk memperberat mizan kita di hadapan Allah. Kalau sudah karena Allah, tidak mudah tergoda, tidak mudah terganggu, ya, tidak mudah merasa sakit ketika dicemooh, tidak mudah merasa terbang tinggi ketika dipuji.
dirahmati Allah, suatu hari Ali bin Abi Thalib dalam sebuah pertempuran itu sudah Ali bin Abi Thalib dalam peperangan itu sudah membuat lawannya pedangnya jatuh. Ali segera menebaskan pedangnya ke arah leher musuh. Hampir sampai di leher musuh, musuhnya meludahi mukanya Ali bin Abi Thalib. Segera Ali melemparkan pedangnya, dia tidak jadi membunuh lawannya. Musuhnya bertanya, wahai Ali, kenapa engkau tidak bunuh saya? Kira-kira kalau kita musuh sudah tidak berdaya, kok ngidoni kira-kira bebas? Dipecah ya Bu ya. Ali bin Abi Thalib langsung melepaskan pedangnya, masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka musuhnya bertanya, kenapa engkau tidak membunuh saya? Kenapa engkau lempar pedangmu? Ali bin Abi Thalib menjawab, karena engkau meludahi saya. Apa hubungannya? Aku datang ke sini karena panggilan Allah. Saya hadir di medan perang karena perintah Allah. Kalau terbunuh karena Allah, kalau membunuh karena Allah. Ketika meludahi muka saya marah. Dan saya tidak mau membunuhmu karena marah. Kira-kira sakit nonton apa nonton? Kira-kira nek kula panjenengan kira-kira pripun? Masya Allah ya. Maka sudah saatnya di usia senja itu sudah saatnya tidak marah-marah lagi ya. Terus kaya bombongan, sing ayem, sing semeleh artinya diserahkan kepada Allah. Ini namanya luar biasa Ali bin Abi Thalib. Ini tidak pernah disorientasi. Masya Allah. Dalam keadaan perang itu kan emosinya tinggi, energinya habis. Bagaimana caranya menghabisi musuh? Tinggal satu kali sabit musuhnya meninggal, musuhnya kalah, diludahi. Ali bin Abi Thalib masih bisa mengontrol emosi. Inilah orang yang tidak disorientasi. Nah, paham ya Bu ya? Kadang-kadang dalam hidup kita ini kadang kecewa. Itu membuat kita lupa Allah. Kadang marah, kadang terlalu senang dan lain-lain. Yang kedua, 3 saja saya berikan, amal yang punya nilai tinggi di hadapan Allah. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih begini, innamal ajru ala qadri ta'at. Semakin berat suatu amal, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah. Saya sehat, saya sholat tepat waktu misalnya 5 waktu, ini bagus. Tapi ibu-ibu tidak terlalu sehat, tapi sholatnya berjamaah 5 waktu, ini luar biasa. Di usia senja mungkin biasanya ada hal-hal yang susah ditunaikan karena keterbatasan fisik maupun materi. Pendapatan tidak seperti dulu, kesehatan tidak seperti dulu. Tapi semakin tinggi tingkat kesulitan, semakin tinggi pahalanya. Punya suami ganteng, kaya, penyayang, baik hati, ibu-ibu jadi istri yang manut sama suami, bagus saja. Tapi punya suami orang bagus banget lah ya, tidak kaya, senangnya marah-marah ya. Tapi ibu tetap mengabdi dengan solehah, ini maka luar biasa. Bisa ya ibu ya. Makanya nanti salah satu punggawanya kaum wanita di surga adalah Asia istri Fir'aun. Fir'aun itu jahatnya luar biasa, tapi Asyahnya tetap solehah. Suaminya mungkin suku bangunnya lama, tapi ibu rajin sholat malam. Ini luar biasa. Suami mungkin tidak terlalu mendukung ibu aktif Aisyah, tapi ibu terus mencoba merogoh hatinya suami supaya ridho aktif Aisyah. Ibu luar biasa pahalanya.
Yang ketiga, yang terakhir, amal akan punya nilai tinggi kalau banyak manfaatnya. Semakin strategis, semakin besar nilai manfaatnya, semakin tinggi pahalanya. Maka ada 3 hal yang pahalanya tidak terputus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'ulah. Ketika kula sami mangke kapundhut, ada 3 amal yang tidak putus pahalanya. Semua yang lain putus kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah. Ibu bangun masjid, ya, banyak loh ibu-ibu yang kaya raya bangun masjid, bangun pesantren. Saya tanggal 17 kemarin ngisi di Kajen Pekalongan, ya, di Masjid Al Huzaimah namanya. Iya, betul ya? Punya ibu ya? Iya, itu yang ada pimpinan daerah Muhammadiyah. Itu konon juga wakafnya dari Bu Huzaimah, ya. Iya. Di Tegal juga ada pondok pesantren Zainat Maskur namanya. Nah, itu juga wanita ibu-ibu yang ngasih wakaf sampai sekarang. Ada pondoknya, ada panti asuhannya, ada sekolahnya. Mudah-mudahan ibu juga nanti bisa meninggalkan sesuatu. Ya, sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat, wa ilmin yuntafa'u bih. Ini ustadz-ustadzah yang ada di sini ini luar biasa. Ibu-ibu Aisyah yang sudah sepuh-sepuh ini menginspirasi saya. Yang Aisyah saja yang sepuh-sepuh pada mau belajar, pada mau mengajar, masa saya tidak mau, kan begitu. Yang ketiga, wa waladin sholihin yad'u lah, anak soleh, solehan yang mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kelola kami makanya sambung kapundut, nggak tahu waktunya kapan ibu ya. Mudah-mudahan masih lama. Ya, ibu sehat. Mangga menawi kapundut piyambakan di kuburan. Mari kula panjenengan mendoakan, ya Allah, saya sholat, mungkin salah satu dalaranipun saya disekolahaken diponokaken tiap sepatu. Ya Allah, saya bisa baca Quran, mungkin salah satu sebabnya saya diajari ayah ibu saya. Ya Allah, dalu menika saya bangun kula tangi DJP dengan sampun panjenengan salat malam kirana nalikani bapak ibu kula taksi gesang kula disumrep jam sementen bapak ibu kula disampun wungu sampun salat malam. Ya Allah, rasanya saya tidak pantas masuk surga kalau belum engkau masukkan dulu ayah ibu saya. Ya Allah, rasanya saya tidak pantas selamat dari siksa neraka sebelum engkau jamin dulu ayah ibu saya selamat dari neraka. Gadah lari kados niki nikmat kemudian Pak. Pengen kemudian. Nek dalu sami tangi kemudian. Mari kita. Kemarin Thailand. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Jadi diniatkan, diikhlaskan niatnya. Wis apa mawon sing dilampahi eling Gusti Allah. Wis niki kanggo Gusti Allah. Harta, wanita, tahta, jangan sampai melenakan. Semuanya milik Allah. Sekitar 2 pekan yang lalu, toko saya yang di Slawi ini dibobol maling. Ada uang puluhan juta, ada beberapa HP diambil. Saya subuh ngisi kuliah subuh, pulang. Sebelum pulang sudah di WA istri, Abi ini toko yang di Slawi kehilangan ini. Ya saya cuma jawabin dari lain wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diganti yang lebih banyak. Dan sampai di rumah saya juga nggak bahas itu ke istri. Saya sarapan, istri bilang kok Abi ayam saja kehilangan uang, kehilangan HP. Kenapa saya ayam saja saya bilang begitu? Karena saya yakin saya lagi digugurkan dosanya oleh Allah. Yang kedua, saya yakin banget saya mau dikasih yang lebih banyak oleh Allah. Yang penting sekarang semua ekses-eksesnya ditutup, nomor-nomor HP diblokir ke operator sana. Karyawan suruh ke operator, nomor-nomor HP yang bilang diblokir, kunci-kunci dibenahi, itu saja. Sisanya sudah. Karyawan laporan nangis-nangis takutnya dimarahi.
Alhamdulillah tidak ada satupun yang saya marah. Kenapa? Karena saya yakin semuanya milik Allah. Diambil sedikit nanti dikasih lebih banyak. Jadi ibu sudah harus nyawanya semeleh seharusnya kita itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Ghaffar ya Ghafur, faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Faghfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa li azwajina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan bacaan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha